Assalamualaikum pemirsa, senang sekali kami dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Muda Berbisnis. Program yang menghadirkan sosok kaum muda yang tangguh, mandiri, kreatif, dinamis, dan senang berinovasi dalam merintis bisnis. Sampingkan gengsi demi menggapai sebuah kesuksesan. Pada episode kali ini kami hadirkan sosok wanita tangguh yang menjalankan bisnis di bidang jasa, yakni Kalani Salon dan Spa bernama Dea Bahoir. Berawal dari hobi menggunakan jasa salon, tepatnya 1 tahun yang lalu bisnis salon dan spa Kalani hadir memenuhi permintaan kaum hawa. Bagaimana cerita awal mula Anda berbisnis? Dan tahun lalu ya kalau nggak salah aku juga mulainya itu di jadi baru lockdown. Jadi gimana caranya tetap running gitu kan, dan juga sini mas di daerah Durensawit di Jakarta Timur. Kita pindah baru karena Juni Park saya bikin di sini, akhirnya saya pindahkan salonnya ke sini gitu. Dan memang space-nya juga lebih luas. Di sini ada kamar mandi langsung di dalam, aman aja. Dari kegemarannya menikmati jasa salon tersebut, Dea bersama Kalani Salon dan Spa menawarkan jasa salon dari rumah ke rumah dengan prokes yang sangat ketat demi keamanan dan kenyamanan pelanggan. Apa alasan Anda menjalani bisnis ini? Kiranya bermanfaat buat saya juga tahu kadar parameter ini bagus, enggak, enak, enggak, itu dari diri saya sendiri gitu. Kayak misalnya pijetan, karena saya suka pijet gitu. Jadi saya tahu ini kurang gitu, atau enggak ini bagus, ini standarnya di mana gitu. Jadi itu saya mulai dari apa yang saya paling tahu dulu gitu. Karena kalau saya bikin sesuatu yang saya nggak tahu, saya susah mau explore ya gitu. Jadi saya mulai dari situ. Terus dengan ketemu kendala, akhirnya kita jadi saya tahu harus gimana cara berjualannya. Akhirnya kita berjualan dengan cara bisa gitu. Pada saat itu nggak banyak mas. Di saat PSBB itu malah banyak yang ya qadarullohnya banyak yang tutup. Tapi kita justru malah baru buka dan kita mengencangkan prokesnya. Pada masa itu juga belum banyak orang yang terapis yang menggunakan APD. Saat itu kita memberanikan daerah Jakarta Selatan ya, tapi setahu saya teman-teman saya yang di Jakarta Selatan pun juga sampai akhirnya mau dong gitu. Sampai ke Jakarta Selatan mas, sampai ke Bintaro malah, karena mereka tidak menemukan salon yang buka pada momen itu karena lockdown kan, bener-bener lockdown awal tuh. Jadi kita hadir sebagai solusi gitu, kita memberikan kenyamanan, ketenangan, karena orang-orang justru mau masukin orang ke dalam rumah kan, kayak saat kita lagi lockdown kok kita masukin orang ya kan. Tapi ini saya kasih nih orang yang bisa memenuhkan, misalnya kayak lagi pegel-pegel, lagi butuh apa, karena anak-anak juga school from home kan, stres tuh pasti kan. Iya pasti dia butuh relaksasi gitu loh. Di saat itu Kalani hadir. Nah, Kalani hadir untuk memberikan pamper me time di rumahnya sendiri dengan kondisi kita nyaman. Dia pakai masker, dia pakai ini, kita tunjukin video-video untuk menggunakan sanitizer dan segala macamnya gitu. Karena memang awal-awal tuh masih belum terlalu banyak mas. Tapi kalau kondisi sekarang memang sudah mulai semua orang melakukan hal itu gitu. Jadi itu momentum sih mas. Jadi momentum di saat kita buka, di saat orang lagi kita muncul. Meskipun bukan tipe salon besar, bisnis yang ia jalani pun ternyata cukup diminati lantaran kualitas yang seperti bintang 5. Bagaimana bisnis yang Anda jalani bertahan? Tiap hari itu full mas. Dan memang aku menargetkan untuk terus kita tipe salon orang gitu mungil seperti kualitas salon di bintang 5. Ada relaksnya dapat. Kalau misalnya pada momen tahun lalu itu
kita nggak ngebuka bersama stranger gitu, kecuali kalau misalnya kondisi itu ya memang kayak udah, karena memang orang pada masanya gitu. Menemukan keasikan tersendiri dalam menjalani sebuah bisnis membuat ibu muda beranak dua itu tetap menjalani bisnisnya. Apa asiknya berbisnis salon dan spa? Bisa dipakai sendiri. Dibanding saya nggak salon di tempat lain ya kan, saya bisa salon di tempat sendiri. Asiknya berbisnis salon ya apa ya? Mungkin saingannya sedikit gitu. Banyak mas, apalagi dengan kita pindah ke sini semakin banyak lagi saingannya karena memang di daerah deket Galang. Saya pribadi sebelum punya salon saya selalu di situ gitu, jadi kayak saya lagi di sebelahan aja mereka masing-masing punya customer gitu kan, jadi kayaknya kalau enggak lah pasti insya Allah ada aja ya, mungkin ada aja solusi. Tapi kalau memang ternyata di tengah jalan memang qadarullahnya memang bukan yang seharusnya dijalanin ya, berarti kita nggak boleh putus asa mas. Jadi yang namanya usaha ya mentalnya oke, yang ini berarti bukan jodoh, kita buat lagi yang baru mungkin atau apa. Jadi kita harus cari terus solusinya, kreativitasnya lebih makin apa gitu, atau mungkin introspeksi itu juga menjadi salah satu buat